Sekali lagi dimohon kepada para jamaah yang masih berada di luar segera memasuki masjid, isi saf depan terlebih dahulu, isi saf kosong yang di depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahul mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia kenikmatan. Di antara nikmat yang paling utama, nikmat menjalankan iman dan Islam dan juga sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salamnya senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, khatamin nabiyina, nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga, juga para sahabat, dan tentunya sampailah kepada kita selaku umat yang mudah-mudahan tetap konsisten, istiqomah menjalankan sunnah hingga yaumil qiyamah. Hadirin, ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua alhamdulillah bisa berkumpul, bisa bermuajahah di tempat yang insyaallah Allah berkahi, Allah muliakan dalam rangka menjalankan salatul Id. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan khutbah dan insyaallah dilanjutkan dengan salatul Idul Adha, ada beberapa acara terlebih dahulu. Di antaranya ialah sambutan-sambutan. Insyaallah sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kurban dan Idul Adha 1443 Hijriah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang berkeberkahan di dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pagi ini kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha sebagai bentuk syukur kita atas datangnya hari raya ini. Pada hari ini pula kita akan berlangsung melakukan penyembelihan hewan kurban
sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini kami selaku perwakilan dari Panitia Kurban Masjid Al-Muhajirin bermaksud menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hingga saat ini panitia telah menerima 43 ekor kambing dan 10 ekor sapi, alhamdulillah sementara ini, dari Bapak Ibu sekalian sebagai hewan kurban. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan amanahnya menitipkan hewan kurban kepada kami. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian senantiasa menjadi ladang pahala di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Kepada para pengkurban sekalian, diharapkan dapat menyaksikan proses penyembelihan yang akan kita lakukan dari insya Allah mulai pukul 8.30 sampai selesai nanti. Dan berikut pembagian daging kurban. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kurban kita kali ini dan tahun ini. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita sehingga kita tercatat sebagai amal baik kita di sisi Allah nanti, insya Allah, amin. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan terkait pelaksanaan pemotongan atau penyembelihan hewan kurban. Saya mohon maaf apabila terhadap perilaku dan tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan uraian daripada panitia kurban 1443 Hijriah Masjid Al-Muhajirin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita teruskan, dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah dan insyaallah diteruskan dengan sholatul Idul Adha. Insyaallah yang akan bertindak menjadi khutbah dan imam itu ialah guru kita sekalian, Al-Ustadz Haji Ja'far Siddiq. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'ajja jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Hadirin hadirat jemaah Idul Adha rahimakumullah. Semoga kita selalu mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT. Kita semua berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini, detik ini, Ahad 10 Zulhijjah 1443 Hijriah 2022 Masehi, disaksikan oleh para malaikatnya Allah. Kita dikembalikan kepada Allah setelah berjalan, berputar belasan tahun bahkan puluhan tahun. Diberi nikmat oleh Allah, kita dikembalikan, dipertemukan kembali dengan proses Idul Adha ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, Idul Adha adalah momentum yang sangat spesial dan sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaannya itu terletak pada 3 hal utama yang tidak ditemukan pada hari-hari lain dan pada raya-raya lainnya, kecuali hanya ditemukan pada Idul Adha ini. Yang pertama, tuntunan kebahagiaan dengan menunaikan salat sunnah Id 2 rakaat yang baru saja selesai kita laksanakan. Yang kedua, terkait erat dengan ibadah haji, ritual berkurban yang hikmahnya adalah menanamkan kedalaman iman, ketakwaan serta kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini barangkali yang banyak sekali dilupakan oleh umat Islam. Setiap datang Idul Adha, kita hanya fokus di mana kita akan melaksanakan sholat, jam berapa kita akan sholat. Kita akan fokus, kita cuman fokus hewan apa yang akan kita sembelih. Adapun masalah yang sangat terkait erat dengan Idul Adha ini, banyak sekali sebahagian umat Islam melupakannya. Padahal inilah sesungguhnya hikmah terbesar. Kenapa Idul Adha selalu diulang oleh Allah setiap tahunnya kepada kita semua? Subhanallah. Hikmah yang menanamkan pesan yang kuat kepada kita seluruh umat Islam, agar kembali meneladani perjalanan hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Untuk apa? Untuk kita nilai ke dalam diri kita, dipraktekkan dalam hidup kita, dan dengan itu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ali Imran 95. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihi salam, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-30 itu, yang disebut oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ketika dilantik menjadi nabi, ditetapkan menjadi rasul, dan disebut sebagai kekasih Allah, sebagai Khalilullah, dalam mendapatkan gelar yang istimewanya itu tidak semudah membalikan telapak tangannya. Akan tetapi Nabi Ibrahim AS berjuang dengan luar biasa. Walaupun beliau terlahir sebagai orang muslim, ia berusaha terus mencari dengan ilmunya mendekat kepada Allah SWT. Bahkan dalam surat Al-An'am ayat 77 sampai dengan 79 dilukiskan bagaimana beliau berjuang mencari kebenaran tentang apa sebenarnya Tuhan, siapa sebenarnya Tuhan yang wajib diibadahinya itu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah mulai gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Akan tetapi ketika bintang itu terbenam, aku tidak suka kepada yang terbenam. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepada aku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Akan tetapi ketika matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku melepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Subhanallah hadirin. Dengan ilmunya, dengan pencariannya yang konsisten, tiada henti, maka dia Ibrahim mendapat jawaban dari Allah. Siapa sebenarnya Tuhan yang wajib disembah dan diibadinya itu? Hal ini dilukiskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 79. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aku hadapkan wajahku, hatiku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan tulus berserah diri, dan aku bukan orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Tuhan semesta alam, tidak sekutu baginya. Dengan demikian aku diperintah dan aku tunduk atau patuh karena aku adalah muslim. Maka ketika Nabi Ibrahim menemukan siapa Rabbnya, siapa Tuhan yang wajib diibadahinya itu, maka dia hadapkan dirinya sepenuhnya tawakal dan pasrah kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan dengan apapun yang hadir dalam hidupnya. Pesan apa yang terkandung di bagian pertama ini? Ketika kita dihadirkan momentum Idul Adha seperti saat ini, pada saat ini sungguh Allah telah memberikan pesan yang kuat kepada kita kaum muslimin, agar kita belajar dari keteladanan seorang Khalilullah, seorang Nabiullah, kekasih Allah. Walaupun Nabi Ibrahim telah fitrahnya lahir sebagai seorang muslim, tapi dia masih mau memperdalam ajaran agamanya, masih mau merekatkan tauhidnya, masih mau merekatkan ilmunya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita yang bukan nabi, kita yang bukan rasul, yang hakikatnya belum jelas, di akhirat kelak surganya belum menentu, maka sudah sangat layak bila dibandingkan dengan Nabi Ibrahim untuk mempelajari semua tuntunan agama kita. Kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim AS kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim AS ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak cukup berislam dengan lahir dari keturunan yang muslim, ibunda kita yang muslimah, lalu dengan itu kita cukup untuk mendekat kepada Allah. Sama sekali tidak cukup seperti itu, sama sekali tidak cukup. Karena itu diturunkannya ilmu tauhid, maka kita sebagai umat Islam ketika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, bagaimana merasakan tauhid itu menghunjam ke dalam jiwa kita, padahal kita tidak pernah belajar ilmunya. Karena itu subhanallah, orang yang sudah memahami tauhid dengan benar, adzan duhur jam 12 kurang 10 menit, setengah 12 dia sudah siap di masjid. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Tuhannya. Tapi orang yang tidak pernah belajar ilmunya, surah adzan memanggil bertalu-talu, memanggil di mana saja, memanggil saudara di mana-mana, diperdengungkan adzan, tapi dia masih tenang-tenang saja. Bahkan terkadang dia marah dan gelisah. Iqamat dikumandangkan, dia masih berada dalam keadaan biasa-biasa saja, tidak ada sentuhan ke dalam hati sanubarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim setelah menemukan Tuhannya, telah lekat dengan Allah SWT, maka dia mengajak keluarganya, karib kerabat dan handai tolan serta lingkungannya. Ia
berusaha terus menyampaikan dakwah itu. Bukan hanya saleh, tapi dia muslim. Kalau saleh dia hanya untuk kepentingan pribadinya, untuk kebaikan dirinya, tapi muslim dia saleh diri dan keluarganya, dan juga mensolehkan, berusaha mensolehkan orang lain. Kemudian memberikan pesan yang kuat kepada kita, bahwa kalau kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, sudah mengenal Islam, sudah nikmat menjalankan Islam, jangan soleh sendirian. Rangkul keluarga kita, karib kerabat kita, handai tolan kita, rangkul oleh kita, lingkungan kita. Jangan yang taklim, yang rajin taklim itu hanya ibunya saja, yang rajin ke masjid berjamaah itu hanya ayahnya saja. Sementara anak-anak kita dibiarkan asyik dengan dunianya dan semakin jauh dari agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, ketika Nabi Ibrahim mulai mempraktekkan ajarannya, mendekat kepada Allah, maka di situ sunnatullah muncul. Setiap para nabi atau siapa saja yang menyampaikan risalah kebenaran, menyampaikan dakwah, maka tantangan. Ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi seorang rasul, dia disanjung, diagungkan, bahkan Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Tapi ketika sudah muslih, sudah menyampaikan dakwah secara sirriyah, secara terang-terangan, maka di situ muncul penghinaan terhadap Nabi. Kalau dulu disebut orang yang begitu dikagumi, ketika menyampaikan risalah kebenaran, maka dia katakan ini ahli sihir, ini adalah si pendusta, dan ini adalah orang gila, sampai begitu. Dan yang pertama kali maju menentang Rasulullah adalah keluarga sendiri, yaitu Abu Lahab. Maka kenapa surat Allah diturunkan, tabbat yada abi lahabi wa tab? Itu menjawab jawaban Allah terhadap begitu jeleknya Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita semua, bahwa untuk mendekat kepada Allah itu sangat sulit sekali. Nabiullah Ibrahim yang Khalilullah saja, yang kekasih Allah, yang Nabiullah, yang Rasul Allah saja, begitu sulitnya untuk mendekat kepada Allah SWT. Begitu sulitnya untuk membawa jamaahnya, membawa umatnya ke jalan Allah SWT. Fitrah Allah mengajarkan kepada kita, ketika kita mulai mendekat kepada Allah, tidak akan luput dari tantangan, dari hinaan, mengguncangkan jiwa kita semua. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum masatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian kira, kata Allah, kalian akan mendapatkan surga begitu mudah, sementara kalian belum saya uji tingkat keseriusan, tingkat keimanan kalian, tingkat kesabaran kalian, seperti umat-umat terdahulu diuji di tempat ujian. Anda yang baru saja ke masjid, karena yang biasanya tidak ke masjid, terus ada orang yang mengatakan sudah mulai alim rupanya. Para akhwat kita yang melakukan, yang memakai busana muslimah akan dihinakan, dihujat. Dia katakan rupanya sudah mempraktekkan pakaian kuno, katanya gitu. Akan terus dihujat sampai Rasulullah dan para sahabatnya juga begitu besar luar biasa bagaimana penghinaan mereka yang menimpa kepada Rasulullah, terutama dari kaum mustad'afin, kaum-kaum du'afa. Sampai para sahabat mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Pertolongan Allah itu datang kapan? Kapan ya Allah pertolonganmu akan datang? Maka Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Tidak cukup ujian Ibrahim, dari ujian Nabi Ibrahim dari hablum minan nasnya, bagaimana Nabi Ibrahim sampai dibakar oleh Raja Namrud ketika dia menyatakan tauhidnya kepada Allah. Bagaimana ujian Ibrahim yang langsung datang dari Allah SWT. Maka ketika Nabi Ibrahim sedang nikmat-nikmatnya bersama dengan keluarganya, yaitu Nabi Ismail yang bayi merah itu, maka Allah perintahkan, pindahkan istrimu dan keluargamu ke sebuah tempat di Jazirah Arabia yang bernama dengan Makkah. Makkah itu saat itu tidak berpenghuni, tidak ada setetes air pun.
gersang. Nabi Ibrahim disuruh memindahkan keluarga di sana. Jangan Bapak Ibu bayangkan memakai pesawat dari Palestina, waktu itu tidak ada. Jangankan pesawat, bus pun tidak ada. Tapi Nabi Ibrahim hanya naik onta yang jaraknya dari Palestina ke Mekah itu 1600 km. Jangan dibayangkan seperti itu, seperti sekarang. Maka Allah nyatakan ini terekam dalam surat Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari keturunanku di sebuah wadi, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, di dekat Baitul Haram yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Masalah muslimin, subhanallah, bayi merah yang baru lahir, yang kelahirannya ditunggu puluhan tahun, datang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, anak istrinya Hajar alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar dan anak mereka Ismail yang bayi merah itu dibawanya ke sebuah lembah yang gersang itu, yang tidak berpenghuni, sendirian. Kalau diilustrasikan bagaimana? Bapak sebagai Nabi Ibrahim dan istri bapak sebagai Siti Hajar baru melahirkan, diperintah oleh Allah untuk dipindahkan keluarganya. Dan setiap sampai di situ bukan tempat yang berpenghuni, tidak ada siapapun. Bayangkan oleh kita, wahai kaum bapak, wahai kaum ibu, bayangkan bagaimana kuatnya iman Siti Hajar alaihissalam. Masalah muslimin, begitu sampai tahap itu, Siti Hajar mengucapkan satu perkataan, ahad bin amrillah. Wahai suamiku Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka jawab suaminya Ibrahim dengan tanpa menoleh, dan memang disuruh oleh Allah, dilarang oleh Allah seperti itu, tanpa menoleh. Dia mengatakan, bala, ini semua memang perintah Allah. Subhanallah, perhatikan perkataan Siti Hajar. Kalau ini memang perintah Allah, maka kami akan sabar menerimanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Hadirin, kisah pengalaman Nabi Ibrahim bagian ketiga ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita yakin dengan keputusan Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka pasti Allah akan menjaga kita. Kita boleh mencintai apa saja, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, kepada kedudukan, boleh silahkan. Tapi walladzina amanu asyaddu hubban lillah, cintanya orang iman kepada Allah di atas segala-galanya. Hadirin, hadirat jamaah rahimahullah, ini bagian penutupnya. Dan inilah kisah yang terkait dengan ibu dan anak. Ismail ketika lahir dan mulai beranjak dewasa, jangan ada duga dibiarkan, jangan Anda kira dibiarkan begitu saja oleh ayahnya Ibrahim. Nabi Ibrahim dibalik kesibukannya sebagai seorang nabi, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah yang mencari nafkah, seorang nabi, seorang rasul, barangkali kesibukannya luar biasa, tapi jangan disangka tidak diterima. Setiap kesempatan yang jaraknya 1600 km itu, Nabi Ibrahim menengok anaknya, memperhatikan perkembangan anaknya itu. Jangan dibayangkan mengawai kendaraan yang super cepat, hanya berkendaraan onta. Bahkan dalam riwayat Ibnu Katsir menyatakan bahwa Nabi Ibrahim terkadang jalan kaki dari Palestina ke Arab Saudi, ke Jazirah Arabia. Subhanallah, seorang nabi, seorang rasul, seorang khalilullah, orang yang sangat sibuk luar biasa, masih memberikan perhatian kepada anaknya dan memperhatikan bagaimana ia tumbuh berkembang. Bapak ibu kita semua, seorang ayah yang hadir di tempat ini, sebagai seorang ibu yang hadir di tempat ini, bukan rasul, bukan khalilullah, pekerjaan kita yang barangkali tidak sesibuk Nabi Ibrahim, yang barangkali ada di antara kita yang karena kesibukan kerjaan kita tidak sempat memperhatikan keluarga kita. Bagaimana pendidikannya? Demi Allah, bertawakallah kepada Allah. Mencari rezeki di luar rumah untuk dibawa ke rumah, tapi tidak memberikan perhatian yang paling berharga di dalam rumah. Untuk apa semua itu dilakukan? Untuk apa itu semua dilakukan? Nabi Ibrahim yang nabi saja begitu besar memberikan perhatian terhadap keluarganya,
Maka kita yang bukan nabi, bukan rasul, seharusnya tidak merasa sangat sibuk dalam menjalankan kehidupan sampai meninggalkan amanah terbesar, yaitu anak dan istri. Kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah SWT. Poin dari uraian ini, perhatikan, ketika sang ayah memberikan perhatian yang tulus kepada anaknya, maka anaknya pun memberikan perhatian yang tulus kepada ayahnya. Subhanallah, tanyakan kepada diri kita, kalau para ayah sibuk bekerja, masih capek bekerja, kemudian begitu pulang ke rumah harus cuci mobil, kemudian ayah cuci mobil kena habis hujan, kemudian lewat anak bujang bapak ke hadapan bapak. Adakah anak kita minta ayah istirahat saja, biar saya yang melanjutkan pekerjaannya? Atau anak gadis ibu, anak gadis ayah lewat di depan ibunya yang sedang nyapu atau yang sedang masak, kemudian dari mulut yang manis dia katakan, ibu istirahat saja biar saya yang ambil alih pekerjaan ini. Kalau itu belum terjadi, ajaran Ibrahim apa yang belum kita praktekkan? Atau jangan-jangan ayahnya yang mencuci mobil, anak yang pakai mobil. Atau jangan-jangan ibunya yang memasak, anaknya yang memerintahkan ongkang-ongkang kaki. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tibalah perintah Allah. Anak yang didambakan lahirnya, ditunggu puluhan tahun setelah dia lahir, harus dipisahkan. Dan setelah beranjak remaja, anak kesayangannya itu harus dikorbankan. Ditunggu puluhan tahun, lahir sang bayi harus dipisahkan. Setelah mulai beranjak dewasa, turun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak masuk akal, anaknya harus disembelih. Subhanallah, puncak ujian ini tidak masuk akal. Makanya pada tanggal 8 Dzulhijjah itu ada hari tarwiyah, yaitu hari perenungan. Ini benar perintah Allah atau bukan? Ada hari perenungan. Bergeser ke tanggal 9-nya, Ibrahim mimpi lagi, dan ternyata itu memang perintah Allah SWT. Ibrahim sudah mengenal, Ibrahim yakin bahwa itu perintah Allah. Maka ini dilukiskan dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur mada tara. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Subhanallah, duhai anakku sayang, ayah melihat mimpi di dalam mimpi, ayah harus menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana menurut pendapatmu. Poin pertama, coba perhatikan bapak-bapak, coba perhatikan di sini, ayah memanggil anaknya dengan kalimat ya bunayya, wahai anakku sayang, dan anak menjawab ya abati, wahai ayahanda. Bunayya adalah panggilan cinta kasih dari seorang ayah kepada anak kandungnya, sedangkan abati adalah panggilan patuh sayang dan hormat seorang anak kepada ayahnya. Ini pelajaran penting bagi kita semua, bagi seorang ayah, seorang ibu. Kalau ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, saling harga menghargai, maka panggil anak kita dengan panggilan kasih sayang, panggil anak kita dengan panggilan penghormatan terhadap anak. Begitu juga sebaliknya akan menghormati. Apa kata Nabi Ismail, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh indah jawaban dari Ismail, duhai ayahanda, kalau itu memang perintah Allah, jangan tunda. Sekarang juga kalimat if'al dalam bahasa Arab artinya adalah jangan tunda, segera dilakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan dapati aku di antara orang-orang yang sabar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hadirin hadirat sidang Idul Adha rahimakumullah. Hari ini tetap di sini. Mari kita merenung sejenak pada perjalanan hidup kita sampai hari ini. Apa yang belum sesuai dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini, momentum ini diulang setiap tahunnya, bukan agar kita memakai baju bagus, salat Id, lalu menyembelih hewan kurban, lantas kita pulang ke rumah masing-masing selesai. Bukan hanya itu. Pesan yang penting di balik semua proses ini, diminta untuk menintrospeksi pada diri kita masing-masing dan keluarga kita. Hadirin, barangkali ada yang berkata, Nabi Ibrahim kan Nabi, Nabi Ibrahim kan Rasul, Ibrahim kan Khalilullah. Catat, sekali lagi catat, ada sebuah keluarga bukan Nabi, bukan Rasul, bukan pula disebut dalam Al-Quran kekasih Allah, bukan. Tapi belajar dari kisah Ibrahim, diteladani, dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka berhasil meraih hikmah dan nama mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat ketiga dalam Al-Quran, Ali Imran.
keluarga Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul, tapi keluarga Imran ini secara konsisten meneladani Ibrahim dan keluarganya, dipraktekkan di seluruh keluarga beliau, maka mendapat hikmah yang amat dalam, luar biasa dalam hidupnya, diabadikan dalam Al-Quran, disandingkan dengan keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Coba perhatikan ayat Al-Quran ayat ke-33 surat Al-Imran. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa Ibrahim wa Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih dan memuliakan Adam, tetapi keluarganya Nabi Adam tidak disebut. Wa Nuhan, tapi Nabi Nuh tidak disebut. Kenapa? Sebab ada keluarganya yang mendurhakai Allah. Adam yaitu Khabil, sementara Nuh adalah Kan'an. Tetapi ketika Allah menyebutkan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, dan pratipe yang keempat adalah wa ala Imrana, keluarga Imran. Kenapa? Pakai ala, sebab seluruh keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Imran, tidak ada yang cacat. Semuanya adalah hamba Allah yang mengabdi kepada Allah. Hadirin, Imran bukan nabi, Imran bukan rasul, tetapi beliau dan keluarganya berhasil meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya, kemudian dipraktekkan. Maka Imran dan keluarganya berhasil mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan pujian, penghormatan dari Allah, sehingga namanya diabadikan Al-Quran. Kita pun akan seperti itu. Masyaallah muslimin, mari kita sama-sama runtuhkan hati kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah SWT. Kita dihadirkan pada momentum ini. Barangkali, mohon maaf, Muslim di Palestina, Muslim di Gaza, sudah diambil terlebih dahulu oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bekalnya sudah cukup untuk menghadap Allah. Kematiannya bersyahadat, mentauhidkan Allah SWT. Kita dihadirkan sampai detik ini, barangkali dosa-dosa kita dan kesalahan kita masih belum terampuni. Maka mari bermuhasabah, introspeksi, apa yang belum dilakukan kecuali Allah telah memberikan kesempatan sehingga tahun ini. Karena itu mohon, bawa dan tinggalkan tempat ini dengan membawa hikmah yang telah disampaikan tadi secara sederhana. Maka praktekkan di keluarga kita semua. Hadirin, tidak cukup tekad saja. Karena itu kita harus memohon kepada Allah supaya kita diberi taufik dan kekuatan. Karena itulah, mari kita akhiri khutbah ini dengan memanjatkan doa munajat kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li janabikal karim wa li adimi sultani. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atbahi ajmain. Duhai ya Allah, kami sangat memohon kepadamu di tempat ini ya Allah, bila di tempat ini ya Allah ada di antara kami hambamu yang berlumuran dosa dan maksiat kepadamu, maka ampuni ya Allah dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Dan bila di tempat ini ya Allah ada hambamu yang hatinya sedang dilanda gelisah, siapapun dia ya Allah, maka jangan biarkan sepulang dari sini, jangan biarkan hatinya hampa. Tolong ya Allah, tenangkan hatinya ya Allah. Wala asiran illa yasartah. Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, mudahkan bila ada di antara kami hambamu yang tengah dalam kesulitan, siapapun ya Allah, mudahkanlah setiap kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami saat ini hambamu yang sedang dilanda sakit, apapun sakitnya ya Allah, baik sakit lahir maupun batin ya Allah, apapun bentuk penyakitnya ya Allah, maka ya Allah angkat penyakitnya dan sembuhkan penyakitnya itu. Wala hajatan min hawaijid dunya fiha laqaridun illa qadaitaha ya rahman rahimin. Dan bila di antara kami yang hadir saat ini sudah menengadahkan tangan memohon sesuatu kebaikan, apapun permohonannya, selama yang dimohonkan itu baik ridhamu, maka tolong ya Allah kabulkan permohonannya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, wasilah kami ada di dunia ini adalah ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni ayah bunda kami baik yang masih hidup maupun yang sudah dahuluan daripada kami ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, tempatkan yang sudah pulang ke rahmat-Mu ya Allah, tempatkan di raudhah min riyadil jinan.
Tempatkan ya Allah di taman-taman surgamu ya Allah, dan jauhkan dari hufrah min huffarin niran. Ya Allah, yang masih hidup, ibunda kami atau ayahanda kami yang masih ada di dunia, tolong ya Allah sehat walafiatkan. Jangan kau beri penyakit kepada kami dan ayah bunda kami yang masih hidup, yang sekiranya akan merepotkan orang lain ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah ibunda kami, ayahanda kami yang masih hidup, sehat walafiatkan jasmani dan rohaninya ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil matrahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.